Kita semua pernah merasakan detak jantung yang berdegup kencang ketika berita ekonomi menurun, harga barang naik, dan lapangan kerja terasa sempit. Di tengah riuhnya headline tentang inflasi yang melambung, nilai tukar yang berfluktuasi, serta perusahaan-perusahaan yang mengumumkan pemutusan hubungan kerja, rasa panik seakan menjadi respons otomatis. Namun, panik itu bukan sekadar perasaan, ia menyalakan serangkaian keputusan yang seringkali justru memperburuk kondisi keuangan pribadi. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda menelusuri apa yang sebenarnya memicu kepanikan ekonomi, mengungkap 3 cara keliru yang banyak orang lakukan ketika mencoba menyelamatkan uang mereka, serta memperkenalkan 3 kebiasaan sehat yang dapat menjadi fondasi keuangan yang kuat. Di akhir pembahasan, Anda akan mendapatkan 3 aksi konkret yang bisa langsung dipraktikkan hari ini, lengkap dengan cara mengukur apakah langkah-langkah tersebut berhasil. Mari kita mulai dengan memahami apa yang sebenarnya memicu kegelisahan massal di tengah krisis ekonomi. Panik pada masa ekonomi yang menurun biasanya berakar pada 3 pemicu utama. Pertama, inflasi yang terus naik membuat daya beli menurun. Data BPS tahun lalu mencatat inflasi mencapai 5,2%, dan ikon garis sederhana menampilkan tren naik yang menakutkan. Kedua, ketidakpastian pekerjaan. Ketika perusahaan mengumumkan pemutusan hubungan kerja secara massal, rasa takut kehilangan penghasilan menjadi sangat nyata. Ketiga, volatilitas pasar keuangan. Indeks saham yang berayu naik turun dalam hitungan menit menimbulkan kebingungan bagi investor retail yang tidak terbiasa dengan fluktuasi tersebut. Ketiga faktor ini berinteraksi, menciptakan suasana yang membuat banyak orang merasa bahwa uang mereka berada di ambang kehancuran, sehingga mereka bergegas mencari cara menyelamatkan dana dengan cara yang ternyata tidak tepat. Salah satu cara keliru yang paling umum adalah menumpuk uang tunai di rumah atau di lemari. Ide awalnya tampak logis. Uang yang tersedia secara fisik terasa lebih aman daripada menaruhnya di bank yang tidak pasti. Namun, kenyataannya uang tunai yang tidak diinvestasikan akan tergerus oleh inflasi. Nilai realnya berkurang setiap bulan, sehingga pada akhir tahun uang yang semula 1 juta rupiah mungkin hanya memiliki daya beli setengahnya. Selain itu, menyimpan uang dalam jumlah besar di rumah meningkatkan risiko pencurian atau kebakaran, dan tidak ada bunga yang menguntungkan. Kesalahan kedua yang sering muncul adalah mengalihkan semua tabungan ke emas secara berlebihan. Emas memang dianggap safe haven, namun ketika harga emas melambung, likuiditasnya menurun. Menjual emas pada saat harga turun dapat mengakibatkan kerugian. Lebih jauh lagi, emas tidak memberikan pendapatan pasif, sehingga uang yang terkunci dalam bentuk logam mulia tidak membantu menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Cara keliru ketiga adalah terjun ke spekulasi pasar yang tinggi, seperti membeli saham penny atau mata uang kripto tanpa pemahaman yang cukup. Dorongan emosional untuk menggandakan uang dalam semalam sering berujung pada kerugian besar karena volatilitas yang ekstrim, dan dapat menggerogoti tabungan yang seharusnya menjadi penyangga keuangan. Ketiga taktik ini, meskipun muncul dari niat melindungi aset, justru memperlemah posisi keuangan dalam jangka panjang. Mengapa taktik-taktik tersebut merusak kesehatan finansial? Pada dasarnya, mereka menolak prinsip dasar pengelolaan uang, melindungi nilai, menghasilkan pendapatan, dan menjaga likuiditas. Menyimpan uang tunai mengabaikan perlindungan nilai terhadap inflasi, emas mengabaikan kebutuhan likuiditas dan pendapatan, spekulasi mengabaikan manajemen risiko dan konsistensi pendapatan. Akibatnya, ketika kebutuhan mendesak muncul, seperti biaya kesehatan atau perbaikan rumah, orang yang mengandalkan satu jenis aset saja akan kesulitan mengakses dana tanpa harus menjual pada harga yang tidak menguntungkan. Dalam jangka panjang, pola ini menurunkan kemampuan seseorang untuk membangun kekayaan, karena tidak ada aliran pendapatan pasif yang mengalir, dan tidak ada diversifikasi yang dapat menahan guncangan pasar. Oleh karena itu, untuk keluar dari lingkaran panik, diperlukan kebiasaan keuangan yang lebih terstruktur, yang sekaligus menyeimbangkan antara keamanan, pertumbuhan, dan fleksibilitas. 3 kebiasaan yang terbukti efektif dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi adalah memiliki dana darurat, membangun portofolio aset yang terdiversifikasi, dan menjalankan budgeting yang disiplin. Dana darurat berfungsi sebagai penyangga likuid yang dapat menutupi pengeluaran tak terduga selama 3 hingga 6 bulan, tanpa harus mengorbankan investasi atau menambah hutang. Diversifikasi aset melibatkan penyebaran dana ke berbagai kelas investasi, seperti saham, obligasi, properti, dan instrumen pasar uang, sehingga penurunan nilai pada satu kelas tidak menghancurkan keseluruhan portofolio. Budgeting disiplin menuntut pencatatan semua pemasukan dan pengeluaran, serta penetapan batas pengeluaran untuk setiap kategori, sehingga uang tidak keluar secara impulsif. Ketiga kebiasaan ini saling melengkapi. Dana darurat memberikan keamanan jangka pendek, diversifikasi menciptakan pertumbuhan jangka panjang, dan budgeting memastikan alokasi dana yang tepat untuk masing-masing tujuan.
Memahami bagaimana mengintegrasikan ketiganya menjadi kunci untuk mengubah rasa panik menjadi rasa percaya diri dalam mengelola keuangan. Langkah pertama yang dapat Anda lakukan hari ini adalah menyisihkan persentase kecil dari setiap pemasukan ke rekening terpisah yang khusus untuk dana darurat. Misalnya, alokasikan 10% dari gaji bulanan ke rekening tabungan yang tidak dapat diakses secara mudah melalui kartu debit, melainkan hanya melalui transfer manual. Dengan cara ini, Anda menciptakan tembok psikologis yang mengurangi godaan untuk menggunakannya dalam kebutuhan sehari-hari. Langkah selanjutnya adalah membuka akun investasi yang memungkinkan Anda membeli reksadana atau ETF dengan biaya rendah, kemudian mendistribusikan dana secara otomatis setiap bulan ke dalam 3 pilar utama: saham untuk pertumbuhan, obligasi untuk stabilitas, dan pasar uang untuk likuiditas. Penempatan otomatis ini menghilangkan keputusan manual yang seringkali dipengaruhi emosi, sehingga portofolio tetap terjaga meskipun pasar sedang bergejolak. Langkah ketiga adalah memulai pencatatan pengeluaran harian menggunakan aplikasi atau buku catatan, kemudian menyesuaikan alokasi pengeluaran berdasarkan prioritas, kebutuhan pokok, tabungan, investasi, dan hiburan. Dengan meninjau kembali setiap akhir minggu, Anda dapat mengidentifikasi kebocoran dana dan memperbaikinya sebelum menjadi beban bulanan. Ketiga aksi praktis ini, bila dijalankan secara konsisten, akan menumbuhkan kebiasaan finansial yang kuat dalam waktu singkat. Untuk mengimplementasikan dana darurat secara efektif, pertama-tama tentukan berapa banyak uang yang diperlukan untuk menutupi 3 hingga 6 bulan biaya hidup. Hitung total pengeluaran bulanan, termasuk sewa, listrik, makanan, transportasi, dan asuransi, lalu kalikan dengan angka bulan yang diinginkan. Misalnya, jika total pengeluaran bulanan Anda sekitar 3 juta rupiah, target dana darurat menjadi antara 9 hingga 18 juta rupiah. Selanjutnya, pilih instrumen yang aman dan mudah diakses, seperti deposito berjangka pendek atau rekening tabungan dengan bunga kompetitif. Pastikan dana tersebut tidak terikat pada jangka waktu yang terlalu lama, sehingga dapat dicairkan dalam keadaan darurat tanpa penalti. Jika Anda belum memiliki cukup uang untuk mencapai target, mulailah dengan menabung secara bertahap, misalnya menambahkan 1 juta rupiah setiap 3 bulan, sambil terus menyesuaikan pengeluaran lain. Kunci utama di sini adalah konsistensi. Meski jumlahnya kecil, akumulasi secara rutin akan menghasilkan dana yang signifikan dalam setahun atau 2 tahun. Diversifikasi aset memerlukan pemahaman tentang profil risiko pribadi dan horizon investasi. Jika Anda berusia 30 tahun dengan pendapatan stabil, Anda dapat menempatkan proporsi lebih besar pada saham, misalnya 50%, karena memiliki waktu yang cukup untuk mengatasi fluktuasi pasar. Sementara itu, obligasi dapat mengisi sekitar 30% untuk menambah stabilitas, dan sisanya 20% dialokasikan ke pasar uang atau instrumen likuid lainnya. Namun, tidak ada satu formula yang cocok untuk semua orang. Prioritas harus disesuaikan dengan toleransi risiko. Jika Anda cenderung takut kehilangan nilai investasi, Anda dapat menurunkan porsi saham dan meningkatkan obligasi atau reksadana pasar uang. Penting juga untuk memilih instrumen yang memiliki biaya manajemen rendah, karena biaya yang tinggi dapat menggerogoti hasil investasi dalam jangka panjang. Selalu lakukan review portofolio setidaknya setahun sekali, menyesuaikan alokasi bila terjadi perubahan signifikan dalam tujuan keuangan atau kondisi pasar. Budgeting disiplin tidak hanya sekadar mencatat pengeluaran, melainkan juga menetapkan batas yang realistis dan menegakkan disiplin dalam mengikutinya. Mulailah dengan mengidentifikasi semua sumber pemasukan, kemudian alokasikan persentase tertentu untuk kebutuhan pokok, tabungan, investasi, dan hiburan. Misalnya, gunakan prinsip 50-30-20, di mana 50% pendapatan dialokasikan untuk kebutuhan dasar, 30% untuk gaya hidup, dan 20% untuk tabungan serta investasi. Selanjutnya, gunakan metode envelope atau amplop digital, di mana setiap kategori pengeluaran memiliki amplop virtual dengan batas dana yang tidak dapat dilampaui. Jika dana untuk hiburan habis sebelum akhir bulan, Anda harus menahan diri atau menyesuaikan kategori lain, bukan menambah pengeluaran. Selama proses ini, catat setiap transaksi, baik kecil maupun besar, dan evaluasi pada akhir bulan untuk melihat apakah ada kategori yang terus melampaui batas. Jika ada, identifikasi penyebabnya. Apakah karena kebiasaan belanja impulsif atau kebutuhan yang belum terakomodasi, dan buat rencana perbaikan, misalnya dengan mengurangi frekuensi makan di luar atau mencari alternatif transportasi yang lebih murah. Mari kita lihat contoh nyata dari 2 orang yang menerapkan kebiasaan ini. Budi, seorang karyawan swasta berusia 35 tahun, awalnya menumpuk uang tunai di rumah karena takut ban tidak aman. Setelah menyadari nilai real uangnya menurun, ia mulai memindahkan sebagian ke rekening tabungan berbunga,
sambil menyiapkan dana darurat sebesar Rp35 juta, setara dengan 6 bulan biaya hidup. Ia kemudian membuka akun investasi dan mengalokasikan 10% pendapatannya ke reksadana saham, 5% ke obligasi, dan sisanya ke pasar uang. Dengan pencatatan pengeluaran harian melalui aplikasi, Budi menemukan bahwa ia menghabiskan terlalu banyak untuk layanan streaming, sehingga ia memotong langganan tersebut dan menambah tabungan. Hasilnya, dalam 1 tahun Budi berhasil mengumpulkan dana darurat lengkap, portofolio investasinya tumbuh 3%, dan ia merasa lebih tenang menghadapi berita ekonomi. Sementara itu, Sari, seorang ibu rumah tangga berusia 40 tahun, awalnya mengandalkan penjualan barang bekas untuk menambah pemasukan saat ekonomi melambat. Ia kemudian menyadari bahwa penjualan barang tidak memberikan pendapatan stabil, sehingga ia memutuskan untuk menyisihkan sebagian uang hasil penjualan ke rekening tabungan khusus darurat. Selanjutnya, Sari belajar tentang reksadana pasar uang dan mulai berinvestasi secara rutin, meskipun dengan jumlah kecil. Dengan mengatur anggaran keluarga menggunakan amplop digital, ia berhasil menurunkan pengeluaran makanan di luar rumah sebesar Rp2 juta per bulan, yang kemudian dialokasikan ke investasi. Dalam 6 bulan, Sari memiliki dana darurat yang cukup untuk menutupi 3 bulan biaya rumah tangga, dan portofolionya menunjukkan pertumbuhan positif. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa perubahan kebiasaan kecil namun konsisten dapat menghasilkan efek kumulatif yang signifikan, bahkan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Meskipun ketiga kebiasaan tersebut terbukti efektif, ada risiko yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah terlalu fokus pada satu instrumen investasi, misalnya menaruh seluruh dana darurat di deposito dengan bunga rendah, sehingga nilai realnya tetap tergerus inflasi. Risiko lain adalah mengabaikan asuransi kesehatan atau jiwa, yang dapat menjadi beban keuangan besar bila terjadi musibah. Selain itu, disiplin budgeting dapat terganggu oleh godaan sosial, seperti acara kumpul keluarga atau liburan mendadak, yang dapat mengakibatkan overspending. Untuk mengurangi risiko tersebut, penting untuk melakukan review rutin terhadap alokasi aset, memastikan bahwa dana darurat tetap likuid namun tidak terjebak pada instrumen dengan imbal hasil terlalu rendah, serta melengkapi portofolio dengan perlindungan asuransi yang memadai. Jika Anda menemukan diri Anda terjebak pada kebiasaan menghabiskan dana darurat untuk kebutuhan non-darurat, segera evaluasi kembali prioritas dan pertimbangkan untuk menambah alokasi ke tabungan darurat sebelum melanjutkan pengeluaran diskresionari. Cara mengukur apakah strategi keuangan yang Anda terapkan berhasil dapat dilakukan melalui beberapa indikator sederhana. Pertama, periksa rasio dana darurat terhadap total pengeluaran bulanan. Idealnya angka ini berada di antara 3 hingga 6 bulan. Kedua, lihat pertumbuhan nilai portofolio investasi setelah dikurangi biaya dan inflasi. Pertumbuhan positif yang konsisten menandakan diversifikasi dan alokasi aset yang tepat. Ketiga, analisis selisih antara anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi pengeluaran. Selisih yang kecil menunjukkan kontrol budgeting yang baik. Jika salah satu indikator masih di luar target, lakukan penyesuaian segera. Misalnya, bila dana darurat masih di bawah 3 bulan, tingkatkan persentase tabungan otomatis. Bila portofolio tidak tumbuh sesuai harapan, tinjau kembali komposisi aset dan pertimbangkan menambah alokasi ke instrumen dengan potensi return lebih tinggi, namun tetap dalam batas toleransi risiko Anda. Evaluasi berkala, minimal setiap 3 bulan, akan membantu Anda tetap pada jalur yang benar dan menghindari keputusan emosional yang dapat merusak kemajuan. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali apa yang telah dibahas. Kepanikan ekonomi memang wajar, namun cara kita meresponsnya menentukan apakah kita terjebak dalam lingkaran kerugian atau justru membangun fondasi keuangan yang tangguh. Menghindari taktik keliru seperti menumpuk uang tunai, mengandalkan emas secara berlebihan, atau spekulasi berisiko tinggi, serta mengadopsi kebiasaan dana darurat, diversifikasi aset, dan budgeting disiplin, dapat mengubah cara kita melihat krisis menjadi peluang untuk memperkuat posisi finansial. 3 aksi konkret, menyisihkan persentase otomatis ke dana darurat, mengatur investasi otomatis ke portofolio terdiversifikasi, dan mencatat serta menyesuaikan pengeluaran harian, bisa langsung Anda terapkan mulai hari ini. Lakukan langkah-langkah tersebut, pantau indikator keberhasilan, dan sesuaikan bila diperlukan. Jika Anda merasa video ini membantu, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, ceritakan tantangan apa yang paling Anda hadapi, dan apa langkah pertama yang akan Anda ambil. Dengan berbagi, kita tidak hanya belajar bersama, tetapi juga menciptakan komunitas yang lebih kuat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Terima kasih telah menonton. Semoga keuangan Anda selalu dalam keadaan aman, tumbuh, dan terkelola dengan bijak. Selamat memulai perjalanan finansial yang lebih stabil. Intinya,
Jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.